pertamu badal kurui. Nan kedua bululah tangga, nan ketiga amolah banyak. Sehingga ndak seksi lagi. Mangko bosannya menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Mukhlisin Nagari Mangilang, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru. Dan kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Ketua Bamus, Ketua KAN, Ketua PKK, mungkin juga Ketua Julo-Julo yang mengumpulkan tabungan masyarakat dengan bergantian menerima giliran. Tapi itu adalah sesuatu yang menimbulkan hutang. Sebaiknya ndak ada julo-julo kok. Simpan seperti seorang. Yang kita muliakan seluruh nenek mama nan baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya. Ureknya tampai baselo, batangnya tampai basanda, daun tampai balinduang kepanasan, bakeh bata dua kehujanan. Kita doakan nenek mama pemangku adat membimbing anak kemenakan selalu sehat walafiat. Dan kita hormati para alim ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, saratus sah dengan bata, ayi janih tapian suci, minuman anak di nagari.
Dengan adanya pesantren di negeri kita ini, inilah cucu-cucu saya yang menjadi nantinya menjadikan penyambung ulama yang telah meninggal. Jadi kita binalah pesantren ini, pembangunannya kita bantu, anak-anaknya kita didik, semoga ulama tidak terputus di negari menghilang. Amin ya rabbal alamin. Di SMP tidak bisa mencetak ulama. Kemudian di sanawiyah pun tidak bisa. Hanya bisa di pesantren. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria beberapa ribu tahun yang lalu tentang generasi penerus dalam rangka memakmurkan bumi dan tidak merusak bumi, sehingga semuanya mengabdi kepada Allah, kemudian berakhlak baik dan kembali ke akhirat dengan happy ending. Itu bahasa Piaman. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah kepada kita. Nanambor mati bundo kanduang dan calon bundo kanduang. Semoga semuanya tetap berdiri pada fungsinya. Apa fungsi bundo kanduang? Limpapeh rumah nan gadang. Artinya apa? Memelihara rumah tangga. Sumara anjuang paranginan. Yang tertinggi tempat duduk di rumah gadang tu namanya anjuang. Sehingga serupa Pak Wali Nagari, walaupun umurnya ketek, inyo dipilih jadi wali nagari, itu namanya dianjuang tinggi diamba gadang. Maka tiba di rumah gadang, sampai duduk nampal yang tinggi itu anjuang paranginan. Manga bundo di sinan, marendo jo manjai. Kemudian kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Sarugo. Harus di dalam ini. Bamang ko bundo kanduang, kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Sarugo. Suaminya. Maka bundo kanduang jangan terlibat maksiat. Nggak ada kami maksiat dah Ustaz. Ambo caliak di Minangkabau kok kini Pak. Lawannya babau antara ciri kucing jogolai kambing. Kenapa saya katakan begitu? Maaf. Ya kan? Hari Kamis saya itu diundang oleh kaum muslimin para jamaah untuk magih nasihat pernikahan anaknya ke nikah. Kemudian para jamaah yang terhormat dicari qari yang paling baik bacaannya, membaca Al-Quran. Dicari penerjemahnya yang paling indah bahasa Indonesianya. Ya kan? Besok kaum muslimin yang terhormat ada namanya antaran bako. Maka bako sekaligus madokan malam bainai. Abai suak diara anak daro tu sepanjang jalan alun jomara pulai. Nah, kemudian sudah Jumat manikah nan lawaknya malam minggu itu main kim. Nah, ini bapak-bapak. Iya kan? Banyak terjadi model itu kini. Main kim tu judi. Iya kan? Itunya ustaz diundang mengaji, qari diundang baca Quran, bapak kuah diundang menikahan anak, diantarkan dek bakonya jobareh nikahkan anak menurut Islam, maka terjadilah ijab kabul. Saat itu yang haram selama ini halal. Tapi karena dikotori dengan main kim. Bapak-bapak yang terhormat, pantun-pantun main kim tu maaf, ko adonan karajo itu ambo menyampai niko di surau, indak main lo orang main kim si bawah tenda tu dah, supaya orang nan ka surau ko indak terlibat itu. Pi kalau indak sesuai jo ko ambo sampean, abi pulanglah kalian. Itu sebagainya.
Ya kan? Nah, sebagainya. Tapi kalau mau pai ke meja-meja judi, itu enggak. Jadi pasarana menyampaikannya siko. Kalau yo ingin mati husnul khatimah, ingin anak awak diberkahi sudah nikah, ingin nyo bergaul kekal serupa Adam dan Hawa, serupa Yusuf jo Zuleka, ajan main kim jo dicampur jo pernikahan. Iya kan? Kemudian para jemaah ditampai ambo boleh organ orang beralek pak, tapi melaki waktu asar. Asa bahagian orang sampai jam mampe para siang. Iya kan? Di sebagian negari ya doang rajon itu. Suaminya lalu jo anak di rumah. Bininya ko pai ke bawah tenda main kim. Kemudian menari nagari namanya balanse atau lampunya itu. Haram kalian melakukan itu masuk surga. Iya kan? Kemudian ditarik rambutnya dikelupasi sampai mengelupas dengan kulit susunya sampai dengan badannya. Zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Jangan masuk sarugo orang nan serupa itu tu baun sarugo se ndak bisa nyo mencium. Mudah-mudahan dia menghilang ndak doiko. Amin. Ya kan? Karena negari awak ke Minangkabau, ba'a Minangkabau kok. Sarak mengato ada memakai. Jadi anan dikatakan sara dijalankan de adat. Coba kita timbang pak, ya kan? Niniak mama ko jan melaki engkupiah bakala ze. Ba'a fungsi niniak mama tu mawasi kemenakan. Bisa dibuat iko bisa. Mupakai ketuakan seluruh niniak mama kepala suku, rapi juali jorong, juali nagari dibuat perwana kesenian ketika barale anyo boleh melaki waktu asar. Ndak boleh malam jingkrak dia tepen pentas lah. Baralah kerancaknya baso nang kita baca tadi dia anak-anak pesantren. Ya kan? Kalau kita jingkrak di bawah panggung, ya kan? Kemudian mendengarkan syair-syair lagu yang menutup iman, syair-syair lagu yang menghilangkan takwa, maka hati kita akan semakin keras. Jadi tahulah ibu-ibu ko basoinyo bundokan duang, pelihara diri itu. Asia bundokan duang tu sabananya lai. Ambam puru aluang bunian. Orang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Dia disuruh memelihara rumah tangganya. Tu mangko rumah gadang tu ada orang kiang 3 di bawah. Kalau rumah gadang 9 ruang pak, pertamu namanya si bayau-bayau. Iko ndak boleh diusai sinyo, pabilo boleh kalau ada tamu datang. Kemudian ada si tinjau lawi. Ya kan? Ada dun sana nan pulang di rantau, kironyo miskin jauh sehingga isi lumbuang tu untuk inyo. Jadi namanya dua tu lumbuang namanya cik rangkiang cik. Jadi seketik saja untuk diisi nasi lambuang, untuk diisi padi lumbuang seketik. Ya kan? Jadi baik kau sudah awak mengaji diisi lambuang kau makan basamo jo panggang ayam. Bagaimana kau tahu saya Ustaz? Ambolah dapat bocoran tadi. Baso ibu-ibu memanggang ayam. Akini bertanya ambo ke pak. Boleh? Bagaimana kau ayam kau dipanggang orang, digoreng orang, digulai hijau orang, dirandang orang. Ada yang dibuat orang ayam kremes, ada ayam apa namanya lagi? Geprek. Ya kan? Macam-macam ayam kau. Lai tahu apa ibu sebabnya? Parangainya ndak elok.
Di malah tak parangai ayam kau ndak elok Ustaz. Ayam jantan tua karajonyo gilo bawini. Ayam jantan tu gagah Pak. Kukuak balengge, ranggah tinggi, susuh panjang tajam, bulu suo bakile. Nyoba kukuak pagi itu kuku Tapi cik tu perangai ayam nelok no Pak. Jam baranya mulai berkukuak tu jam 3 subuh. Abang kau bisa nyoba kukuak jam 3 subuh tu ayam. Inyo sudah semaisa lalu lain tak ada nak bermino serupa Pak. Ya kan? Awak bermino sampai jam 12 malam. Jalan ke salat tahajud, salat subuh saya tak kalau. Nah, acik tu perangai ayam nelok menjaga orang salat sudah tu tak ada nang keritiru. Mancaliek kukuaknya balengge, ranggahnya tinggi, susuhnya tajam, inyo gagah, inyo bakukuak telah tapadayo ayam betino. Baba itu alos kapak. Indak malapor ke kapak kuah no. Ya kan langsung bergaul. Dia acok bergaul batalu. Lai sayang suami kawak lai. Tapi sama laki maramnya. Dia ayam di mangilang, dia ayam di baso, dia ayam di kumbu, ayam jantan itu parangai sama kurang ajar saja. Kalau lah maram bininya tu ndak adonyo caliak tu dole Pak. Jale balanjo kanyo agi nyo caliak ke gak sekali seminggu nak. Bamang kondak dicaliaknya di ayam jantan bininyo maram mitalue. Pertamu badal kurui. Nan kedua bululah tangga. Nan ketiga amolah banyak. Sehingga ndak seksi lagi. Mangko bosannya mencaliak. Tapi di ayam batino kolai sabah nyoaram misetalu tu 3 minggu lah selesai manate lah waraja na ayam kota gak babunyi baciap-ciap katonyo ma awak calia orang ada punya papa awak ma itulah nak kama cari papa ngilang nak tentu rimbo mati nak jaleh kubuannya nak sabar selayo nak mamakan lai. Acu itulah nasib ayam batino Pak. Ditinggal dek lakinya ayam jantan. Ada ndak di mangilang ko urang na meniru itu urang. Ndak ayam nak. Ada. Kalau ada sunah mengaji ko ubahlah perangai. Sebab idui mati. Ya kan? Aba sobok bapak-bapak suaminya ko di simpang Tanjung Balik tu. Kece metino ko bang. Lama nateh talu awak bang. Kini anak awak lah pandai lo mengakeh. Tumbuh sayuknya gagah-gagah serupa abang. Bang. Ambo ndak pandandam do pulanglah abang balik. Kita carian anak ko berdua yo bang. Lai tahu Pak jawab ayam jantan. Habis ada yang kecil. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini, cie lai. Yo kurang ajar. Atau mengkonyo jadian orang ayam gulai hijau, nyo jadian ayam randang, ayam panggang, ayam kremes segala macam. Karena parangai itu tidak salah. Ya kan? Apa-apa nambah rumah tanggo, kalau ingin lo nyo kremes de anak nanti asio-sio anak. Ya kan? Jadi ibu-ibu kaum muslimin jangan pergi pengajian ini saja Bu. Jangan kemain kim melaki tengah malam menanga kaji kini kuah ibu-ibu tadi nambah laki lai seizin suami.
Nama Narando tu ndak tanggung jawabnya, tidak tu. Harus minta izin. Bang, di Masjid Raya Mukhlisin kini ada pengajian. Nan kita undang Buya Ristawardi dari Padang. Ambo pai yo bang, apailah. Tapi kau ndak boleh di suami awak, ndak boleh pai. Malah orang tua sama-sama main bau sesudah awak belaki ibu. Ya kan? Awak diimbau di suami awak. Tu main bola mak awak. Apa kata kita? Sabar yo ma, maafkan ambo yo, suami ambo main bau dulu. Aco wayangan suami lalu di rumah, awak jingkrak main kim. Nyok karate di Allah nanti cayol. Indak masuk ke saru. Jalai ka masuk neraka bapak ibu. Ibu-ibu kan membuat samba tiap hari. Akan dikacau-kacau jo sendok doa. Akapi sendok angin itu jo ketiak. Gak 5 minit sih. Jangankan masuk neraka. Nanti wanita yang menggoyang-goyangkan tubuh di depan umum, ya kan? Itu tubuh wanita itu menarik semuanya bagi mata laki-laki. Masuk mata ustaz, mata buya, mata Pak Haji. Ya kan? Makanya perempuan harus menutup aurat. Nah, perempuan jingkrak di teh panggung tu hanya bercelana pendek, pakai kutang saya. Ya kan? Ini tidak sesuai. Jangankan dengan agama, dengan nada awak orang Minang tidak sesuai. Di Minang anang kadi karajoan, ndak ada kaitannya juga kamu lo ada Minang. Manurui alu aja patui. Itu ajaran orang gaya awak di Minang. Niniak kita katumangguangan duo perpatiah nan sabatang de alui kilek nyotibo de licin cayo. Kata beliau anang kadiwe menurui alu aja patui. Nah, jadi sebenarnya kalau kita semuanya seia sekata bisa dibuat pernahnya oleh wali negari sepakat dengan nenek mama bahwa bermusik ketika beralik tidak dilarang, tapi malaki waktu itu sampai kami lah berlaku. Alhamdulillah. Ya kan? Sebab dilewat tengah malam padusi jo laki-laki babau dia teh pentas itu mendekati zina. Coba lihat surat Bani Israel, ndak berzina langsung nyelarang di Allah tu. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati. Ya kan? Jangan didakei. Kalau sudah campur aduk laki-laki dengan perempuan, tu sudah mendekati kecek boyam ka di tubuh awak ko lebih-lebih awak muda baru ada kabel halus nan mudah konslet. Rasokanlah di kita nan ketika muda dulu babini pak. Ya kan? Kan halal tu bini awak tu pak. Nah, kabel-kabel halus itu tersinggung, campur negatif jo positif, idui api. Itu yang akan terjadi. Ya kan? Akhirnya orang mendekati zina, berzina, iblis masuk yang ketiga. Pabilolai. Kok kesempatan. Nani jua, nan tali, nan isu, nan kini. Kok masuk neraka kali bersama-sama, nak awak seorang saja. Itulah bisikan iblis kepada manusia. Kenapa iblis itu lihai pak? Yang pertama dia tua dari kita. Jangankan kita, Nabi Adam sebelum diciptakan di Allah, iblis sudah berumur 6.000 tahun tinggal di dalam surga. Dia imamnya para malaikat. Jadi iblis itu makhluk patuh dulu. Kapan dia dikutuk oleh Allah? Ketika Allah melakukan asesmen, namanya orang tes. Ternyata yang paling pintar makhluk Allah itu Adam dari bangsa manusia. Maka yang kurang pintar disuruh menghormati Adam. Yang tidak mau memberi hormat itu iblis.
Ya kan? Maka dia dikutuk oleh Allah keluar dari surga. Maka saat itu diproklamirkannya lah, ya Allah, karena engkau telah memponis saya makhluk terkutuk, maka saya akan sesatkan anak Nabi Adam dari segala penjuru. Wa min baini aidihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim. Ya kan? Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari 4 penjuru. Dari mana tak ada? Dari atas jo di bawah. Atau mengko disuruh kita sujud, disuruh kita menadahkan tangan mando. Dari atas jo dari bawah. Kalau kita komunikasi jo Allah ndak taluk de iblis. Ya kan? Ananda cucu ini dan sekolah di pesantren tindak lanjuti lagu tadi. Benar-benarlah lagu itu bukan sekedar dilagukan. Jauhilah narkoba. Janganlah masuk depan dunia, masuk depan akhirat. Saya tidak ada oleh orang narkoba. Karena apa? Sarafnya sudah rusak semua. Bagaimana zikir? Orang yang telah rusak saraf. Zikirnya ke rumah sakit gadui lain. Tidak lama sinantro mati. Karena apa? Dia haus terus. Narkoba itu Bapak Ibu indak hilang dalam darah sekali memakan selama setahun, ndak hilang. Kalau dia kecanduan, kemudian dia sudah begini, ya kan? Nan narkoba kok ndak ada sobo. Nyosai tangannya kok Pak, nyo minum darahnya tuh. Itu ada ditayangkan oleh BNN ketika para remaja di Kecamatan Banuampu dan Sungai Pua, mereka merayakan ulang tahun kemerdekaan, ndak memanjik Batang Pinang. Lanyo tinggal itu, sabo itu awak nyopa bodoh di Belando. Ulang tahun Hewel Mina tu, ada acara Belando, nyo suruh orang awak menabang pinang di Kuba, dia gih minyak daging, dia gih latak di latakan dia teh, hadiahnya awak memanjik. Orang nan mendapat hadiah, orang nan memijaan kawannya di bawah. Lai rancak ajaran tu. Aiko Pak Wali buat jo perwarnanya cik. Ndak boleh halik panjek batang. Tirulah Banuampu Sungai Pua tu setiap tahun mereka mengundang bapak-bapak kita yang bekerja di BNN. Ambo manutui jo acara tau si ambo ikut menyaksikan orang kena narkoba, akhirnya bercampur dengan AIDS. Dagingnya hancur semua, tapi dia tidak mati. Daging itu berulat, matanya sudah hilang, encik mata, tapi tidak mati. Disiksa oleh Allah hidup-hidup itu. Kalau kalian kemarin ada melihat Perdana Menteri Israel sudah 9 tahun sakit, tidak sembuh-sembuh. Kayak itu. Inilah bahaya narkoba. Dan sekarang itu Bapak Ibu ndak seludupan ledo. Iya kan? Tapi ada oknum, awak ndak menuruh institusi itu Pak. Ada oknum yang bekerja melanggar aturan. Dahulu kapalonya mana di Sumatera Barat kau terlibat Pak. Kalian kenal? Lain coba yang Pak. Negari awak kok parah gini kok Pak. Jangan Pak sangko sehat. Ambo lagi pantun cia. Payo kumbuh koto suliki. Koto nampe di tepi buki. Kasu koto nan gadang. Tampak nandari gunung sagu. Baakolah lain negari kami kini. Makin diube makin sakit. Tawa tasera biso nan datang. Dokter mau be lah damam puluh. Ama anal ada Pak pantun nambo tu. Kalau tak pandai mamanan tu dah orang Minang tu. Kalau lah dokter nan mau be nan damam balai. Itu namanya terjadi gini. Ya kan? Jadi kita salah satu sarana dan prasarananya untuk mencetak orang menjadi ulama adalah dari pondok pesan. Aikolah nangka menjadi suluh bendang nanti menggantikan kita yang tua. Apa ada nak nan datang kini ko nan bau mua segai ambo 72.
Ada. Mungkin mentua dari ambo ada. Itu tak lama tu dole. Iya kan? Nah. Lama mana awak kalau lama mati awak, iya kan? Dah ada lek, nak bisa maja lek. Nak bisa lek Pak, nak bisa maja tu orang itu ada penggantinya. Iko cucu-cucu kita di pesantren kok. Iya kan? Nah, latiak-latiak tabang kasasak, tiba di sasak, bari makan, hilang nini turun ke mama, warih jatuh ke kama, kemenakan awak kau lah. Inilah yang akan kita bina. Makanya kalau ada dari pesantren, ya kan, yang membutuhkan dana, ya kan, maka sebahagian dari harta kita berikan ke sana. Kenapa? Harta itu kata Nabi boleh dipakai secukupnya sesuai kebutuhan. Kalau banyak lebihnya dari kebutuhan harus dibalikkan ke jalan Allah balik. Lain tadangan yang kecil tu dapat tau. Ya kan? Apa simpan-simpan jadi deposito alun tantu leh. Deposito nan kekal tu nan diagihan ke jalan. Karena banyak bungonya deposito di dunia gua. Bisa saja dimaliang orang. Kan ada pitih orang hilang saya di bank Pak. Lain tadangan Pak. Bisa aja nyomaliang. Abi kau bank kau tak dosa terengal le. Piti nak usuh. Jadi kalau ada ibu-ibu nan sagai ambo kau datang malam kini ya, ibu ada bagalang ame 10 ame. Anak lah selesai kuliah, lah balaki lah babini, umur lah 72, galang ame laki kini tabao kau musaji raya muklisin kau. Agian saya lah ke pengurus. Kau nak pengurus pondok pesantren tadi. Kan butuhkan uang kan? Nah, kalau musaji rasanya kau lah rancak. Ambo gadang mana tiambo walaupun ambo lah gaek. Bab itu dari buki orang lah turun dari lurah jalan jauh tibo dakek lah datang. Ambo yakin go ada jamaah musaji raya di tepi air kayak kemari. Ada jamaah masjid Ihsan, iya kan? Baralah banyak musaji jo musala di negari Pangkalan Kota Baru kok mungkin datang kemari kini karena panitianya sangat giat. Mulai sembo masuk tadi lah ada baliho. Pai kesinan tadi ada baliho. Siko ada baliho. Iya kan? Nah. Kalau jamaah Masjid Raya Mukhlisin kau saya ndak yakin ambo ndak serami kau kata. Nah. Ambo berterima kasih. Ambo doakan anak ambo, saudara ambo, dunsana ambo, karib kerabat ambo, labia-labia kita satu panji-panji tauhid agama Islam. Ya Allah, masuk Allah jamaah nan datang malam kini kau ke surga ya Allah. Murah rezekinya ya Allah. Nan alun dapet jodoh cariannya laki jo bini ya Allah. Nama pitih banyak, nak bahannya babini berampik doa ya Allah. Karena laki-laki jo padusi kini bedanya lah 18 ya Allah. Seluruh dunia Pak. Laki-laki kini cie Pak. Asal 8 padusi. Kama dicari lakinya nan 7 lagi. Jadi nama nang kayo-kayo tambah lah bini. Tak bahana. Iya kan? Hanya nan salah pitih sakete. Iya kan? Awak bini jalan itu payah awak dinyo. Lai dapat pantunnya. Lai. Biar den tunjuk malam kau. Kopi pai indak bagulo. Dibuat orang batu sangka. Idui pai bini baduo. Akhirnya lalu disuruh tinggal. Jadi kalau pitih banyak, ndak apa bini banyak noh. Daripada berzina, daripada mempunyai simpanan, lebih baik menikah, kita terhindar dari dosa. Jadi ibu-ibu nama suami nang kayo suruhnya bini cek lain. Iya kan? Ada orang yang kami tiru menyuruh suaminya bini itu lain. Ambo nak berutuh dah bu.
Siapa menyuruh lakinya babini cek lah Ustaz. Nan diceritakan di dalam agama itu Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Suatu sore Pak, Nabi Ibrahim ko sudah mandi tamanuang-manuang. Istrinya Arif, nyoda kei, nyogosok-gosok bau Nabi Ibrahim. Daim. Di ma gajah menyubarang daim, mangkota manuang na daim karu haye di muarot. Jadi kalau gajah menyubarang batang haye karu haye di muarot dia. Karena badannya gak. Tapi kalau kanci, enggak apa, ya kan? Di dunia ke itu loh Pak, ya kan? Ada orangnya tubuh keteknya pilincah, sama jo kanci. Ada gajah pi bodoh serupa gajah tu. Dia suruh orang mangke abu, ya kan? Kaum muslimin para jemaah, yo kita lah gaek-gaek ko masarah. Tapi ambo kita lo nyerape keturunan. Ambo ingin dapat anak laki-laki gak seorang sejadi. Menjadi rasul menggantian ambo. Atau manuang lah Ibu Sarah kok. Tersinggung je kecil ambo, kecil Nabi Ibrahim. Indah. Tak mungkin rasulnya lain. Sebab itu, ambo lah lama keropos. Monopos. Ana nampak kalah. Ya terus. Tapi ambo cali orang gaek ko babini nyojonan mudo baranak. Ambo izinan daim babini celai. Sianang kabini ambo anak angke awak sari si hajir. Kini nyola gadi gadang taat baibadat. Ne malu ambo melamarnya mah. Abi ambo tolong cek bininya. Ibu-ibu betulan ndaknya. Ya kan? Ya nama suami awak nang kayo. Ya kan? Boleh dapat lo orang lain menikmati kayonya. Nabi Ibrahim tu kayo bu. Jadi Siti Sarah ko lah nan malamar Siti Hajar ko untuk istri suaminya nang kedua. Nyolamar jo bahasa Mesir. Nah, kalau Ustaz Samad lah mengaji malam gua, abisannya pantun bahasa Mesir tu mah. Sebabnya kuliah sinan. Ya kan? Ambo jalan ke pantun bahasa Mesir, kuliah sinan ada. Ya kan? Nama ambo sesuai je nama di karatu saya. Ristawardi. Galan tak masuk ke kartu penduduk tu, tanya oleh Pak Wali. Titel tak masuk. Ya kan? Jadi nam perlu di Pak Jokowi namo saja Ristawar, ya kan? Jadi kita hari ini dalam rangka memeriahkan para jemaah yang terhormat tabligh akbar, dalam rangka mengikat ukhuwah Islamiyah. Setiap ada kita melakukan tabligh akbar harus ada perubahan kepada yang lebih baik sesudah itu. Kalau selama ini kita kikir, agak sulit mengeluar rezeki untuk jalan Allah, sesudah tabligh akbar kau pemurah awak lah. Tapi ambo yakin masyarakat awak siko pemurah kau ndak ke sudah musaji serancak kau. Iya kan? Tapi ada orang yang lebih pemurah lagi Pak, membuat masjid sendirian. Iya kan? Atau banyak orang menggali masjid itu gini tuh Pak. Nyotanyoan lah jalan-jalan ke kampung, ada tanah tapi jalan siko Pak. Atau ambo boyan musaji. Atau ditanya dah kau musaji lah siap tu. Siap boy kau Pak, orang menggali ameh. Abang mengko orang menggali ameh kau banyak pitihnya Pak. Itu Pak sebabnya. Kalau awak membeli galang, cincin, itu nama membayar upah awak. Baik kau kalau awak menjual, apa tahu upah? Adi malah taknya rugi orang menggali ameh. Ada tak nak mengalami? Itu. Sama je talang seligi, ujung pangkal mengenai tarui. Itu nak. Beramai sampai Pak, ya kita tapi upah kau aja. Ya kan? Jadi nyobantu cincin, nyobantu galang tu, orang nak membeli, membayar upah. Kalau menjual kau potong
upah karena ameh tu kadilebur balik. Iya kan? Tapi alhamdulillah lah banyak orang mengalih ameh tu kini nak membuat masjid sendiri pak. Seendak-endaknya berduanya mau pakai. Kalau apa turun dari bukit tinggi saya. Ada sebelah suuk di Padang Taro ni. Nah, tu orang mengalih ameh. Di Piladang di atas Tabiang di atas, itu orang mengalih ameh. Ya kan? Jadi orang pemurah untuk membangun fisik sekarang sudah banyak. Yang khawatir kita Pak memakmurkan. Ba'a caranya awak di kampung kau tokoh-tokoh Islam maramikan orang salat subuh sama jorami salat hari raya. Itu nak dicari kiatnya. Orang Yahudi semakin takut tu Pak. Kalau salat subuh orang Islam lah panuh musajid itu serupa salat raya. Orang awak kau heran awak Pak. Salat hari raya tu kan tak salat wajib tu. Piraminya datang. Bawa lilu baju koko yang baru tu sejadah yang baru. Kadang-kadang bininya tukarnya yang baru. Jadi bini baru bawa salat pagi tu. Ya kan? Padahal itu salat sunat. Ndak payah salat raya tu berdosa. Ndak, karena dia sunat. Coba setiap kita ke depan setelah tabligh akbar ini, ya kan, memikirkan bersama-sama bagaimana caranya agar penduduk di negeri kita ini bisa meramaikan salat subuh seperti salat sunat hari raya itu. Kalau pahalonya mau ulang balik ngecek kali enggak bah? Ikulah lah jutaan, mungkinlah miliaran. Orang nan datang salat berjamaah ke masjid 27 derajat lebih tinggi dari salat sendirian di rumah. Kalau ingin kita menyamuan pahalanya, harus kita ulang salat 26 kali le Pak. Awak di rumah salat tu pingin awak pahalanya sama orang datang ke masjid. Diulang 26 kali le, kali 2 rakaat. Akan payah awak tu. Lo hadir sekemes. Tapi ba'a mangko langang orang banyak subuh tu. Lebih-lebih di kampung-kampung kau Pak. Kalau di kota tak khawatir lah Pak. Masjid di kota-kota ramai. Di komplek lah Pak. Di rumah tempat embo tu lebih 500 kakak rumah komplek. Itu panuh subuh tu Pak. Kadang masjid tu. Kerana orang banyak pensiun. Ketika belum pensiunnya salat di masjid indah ruang. Akhirnya pensiun tu betul lah kurang. Orang pensiun kau bergabung je PDIP mah. Tapi tak partai Mbak Mega tu. PDIP tu penurunan daya ingat dan penghasilan. Itu di Sioyo tu kalau pergi semayang jauh. Atau mengko banyak orang pensiun kau Pak. Lah di rumah renggai saya. Baik itu nyusi ada ini. Kau yang mang tak tahu kalau orang kena. Ibu-ibu ada orang cuitu perangai. Mau sia suami lah pensiun. Ada. Kalau ada mati je lah. Durako ke suami. Ketika bapitih zinyo amu. Inyo lah pensiun. Wak minta carai. Ketika nyo kerajo lu lah minta carai. Ya kan? Perempuan yang tidak punya alasan yang tepat. Minta cerai kepada suaminya. Maka bergetar aras. Apa kata Allah? Kenapa engkau bergetar aras? Ada perempuan di Mangilang minta cerai jo suaminya. Catat wahai malaikat, jangan masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau suami ibu tatangkok tangan di ibu pakai saksi bazina jo padusi lain, itu boleh minta pisah. Bahasa Islamnya fasah. Dipindah di orang Minang ke bahasa Minang pisah. Boleh tu. Tapi kalau pakaro kurang penghasilan lah biasa. Iya kan? Duit ko sama joroda sekali kate, sekali ke bawah, sekali awak jatuh hasuk membubuang ke telangi, sekali jatuh tapai tagadaya tiba di bawah. Biasa dalam hidup itu. Kapan kita akan benar-benar bahagia? Kalau nanti memasuki surga Allah. Kalau tidak masuk surga, belum kebahagiaan, Pak.
Ya kan? Di mahsyar nanti awak khawatir juga tu. Lalu bertimbang lah. Masuk surga ke masuk neraka. Lalu ketimbangan, lah balik timbang awak ke suuk. Baru hati kadang tu. Tapi ada je lain yang dilalui. Apa? Sirat. Titisan. Titisan tu rupa dibuat di Allah. Ya kan? Surga senana, titisan memelintang, di bawahnya neraka. Tapi yakinlah, orang yang taat kepada Allah, meninggalnya husnul khatimah, di barzahnya tidak dibanyak ditanya, ya kan? Kemudian di mahsyar dilindungi di sedekahnya, di amalan salatnya, ketika naik timbangan, barik pahalanya, itulah mudah seurusan sampainya masuk surga. Mudah-mudahan jamaah yang datang malam ini benar-benar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Satu, saya simpulkan, ya kan? Jangan lupa mendidik generasi muda ini. Jagalah dia agar tetap di jalan yang lurus. Yang kedua, ibu-ibu muda dan samudra juga anak ambo, ya kan? Hormatlah kepada suami. Jangan beragama ini mengikuti tradisi. Ikutilah Allah dan Rasul. Bahwa Rasulullah sangat tidak mau mendengar ketika beliau lalu dengan sahabat, ya kan? Terdengar bunyi seruling, tunyo pokok telinganya. Jo tanyo kalau agak jauh, terdengar je lah, indak kecil sahabat, baru nyoba telinganya. Iya kan? Maka janganlah ibu-ibu nang kemenikahan anak, ya kan? Memang rancak tu, undang ustaz bagi nasihat pernikahan, undang orang baca Quran, tapi jangan dilakukan main game. Ini ibu-ibu dan bapak. Gulai kambing ange-ange sekancah. Tu lama tu kan? Arumah awak nak baloteng, terciri kucing dia teh. Sekadang gua masuk kalau gulai kambing tu. Dia mau jawab makan. Kalau dimakannya lah hele awak tu mah. Begitulah mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Ya kan? Mudah-mudahan ibu-ibu terpelihara dari itu. Kalau kita sadonyo tertib, Pak Wali konyo sanang pula. Tapi kalau awak cualu kinci macam-macam pendapat, kalau nak kebuliah, segala nak kebuliah. Kita lihat Al-Quran wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil. In kuntum ta'lamun. Sedangkan engkau mengetahui. Ya kan? Itulah pesan-pesan agama yang kita sampaikan malam ini untuk kita semua, untuk saya dan untuk generasi muda. Kalian generasi muda kona adalah yang bernama, apa namanya? Pari paga di dalam kampung, pamaga koto jo nagari, indak paga makan tinaman dah. Iya kan? Pari paga di dalam kampung, pamaga koto jo nagari, pembangki batang tarandam, papuih malu di kaniang, yang akan menerima estafet dari kami yang tua-tua ini. Ya kan? Kita nantu Pak, iri lah parang jo barani, iri lah karajo jo usaho. Jangan kita sama jo orang mandi di semua timbo. Ya kan? Lah sudah mandi orang tua-tua ko di semua batimbo, nyo pacahi timbo tu. Anak muda biko ndak do timbo lah. Anyo malompe kalan semua ko. Kecik nangai aku yang kurang ajar. Masuk angka semua je. Timbolah Pak pacahi jo kami timbol. Jadi jangan awak menjadi orang gaik pemacah timbo. Carilah contoh nan baik ke anak-anak bujang awak. Iya kan? Mudah-mudahan melihat contoh kenan baik, mencari tuah kenan menang, mencari cilako kenan kalah. Mudah-mudahan menghilang semakin banyak orang-orang alim, orang-orang taat di sini. Amin. Ya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di daerah menghilang. Amin. Jadi kalau ada lombo-lombo diundang besok ke Pangkalan, payilo sama-sama ke sinan. Itu sih caranya. Ya.
Udara ke dalam tadi namanya nak. Pailo kasinan. Kan ada onda mak. Ini. Tapi minta izin ke suami. Dia terdengar kalian tahu. Yang pai-pai saya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan orang gaib go, mudah-mudahan kita bertemu kembali. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.